Siapa yang mau menerima nasib dilahirkan sebagai ransum, yang mana yang dianggap sebagai ras manusia seperti binatang, dan tidak menginginkan kebebasan dan martabat. Terlebih lagi, nasib mereka tidak hanya dengan diri mereka sendiri, tetapi juga dengan keturunan mereka, generasi demi generasi. Selama mereka memiliki kesempatan untuk mengubah semua ini, untuk ras manusia yang tak terhitung jumlahnya di penangkaran, mereka dapat melakukan segalanya. Saya membutuhkan sekelompok orang untuk membantu saya menyempurnakan ramuan itu. Selama kamu belajar dengan giat, aku tidak hanya bisa mengubah statusmu. Qin Yichen melirik 100 ras manusia di depannya. Suara samar itu seperti guntur. Telinga semua orang bergema. Bahkan, saya dapat mengirim Anda kembali ke wilayah Seng Tianfu. Mendengar janji Qin Yichen, ekspresi lebih dari 100 ras manusia sangat senang. Area Seng Tianfu adalah tabu besar di antara 10.000 keluarga. Pusat kekuatan dari ras yang tak terhitung jumlahnya selalu menguasai area tersebut. Dan begitu mereka memiliki kesempatan, mereka akan benar-benar terbagi. Namun, itu juga merupakan tempat paling suci bagi ras manusia yang diperbudak yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sejarah, bahkan upaya penindasan 10.000 orang, mereka tidak tahu berapa banyak ras manusia yang melarikan diri telah terjadi, dan arah mereka adalah tempat istana surga suci berada. Namun, tanpa keberadaan agung seperti leluhur tua Hongjun, tidak ada yang bisa memimpin ras manusia keluar dari 10.000 pembangkit tenaga listrik keluarga. Buronan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya tanpa kecuali, mati di tengah jalan. Janji Qin Yichen, jika dipelajari oleh 10.000 pembangkit tenaga listrik keluarga lainnya, jelas merupakan berita yang menentang surgawi. Melihat pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun ini, lebih dari 100 ras manusia tanpa sadar percaya pada hal yang hampir mustahil ini. Dengan beberapa kata, Qin Yichen berhasil mencapai tujuannya tanpa mengungkapkan identitasnya. Saat ini, wajah Human Races ini tidak lagi memiliki kepanikan seperti sebelumnya, tetapi mereka seperti siswa baru, dengan mata penuh kegembiraan, menatap Qin Yichen. Selanjutnya, Qin Yichen juga memberi mereka beberapa teknik kultivasi dasar. Pil Refining Master, tetapi tidak semua ras manusia memenuhi syarat untuk menjadi. Di antara ras manusia, di antara 10.000 orang, kekuatan roh yang memenuhi persyaratan ambang Pil Refining Master sudah sangat bagus. Qin Yichen juga tidak memiliki banyak harapan untuk ini. Bagaimanapun, kepindahannya hanya melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan beberapa anggota keluarganya yang berada di air yang dalam. Namun, yang mengejutkannya adalah, hanya dalam beberapa hari, dia menemukan bahwa di antara lebih dari 100 ras manusia, hampir setengah dari mereka telah mencapai ambang master pemurnian pil. Selain itu, bakat bawaan lainnya juga sangat bagus. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi master pemurnian pil, ada bakat bawaan tertentu di atas kultivasi bela diri. Padahal, ini juga terkait dengan status ras manusia. Karena ras yang tak terhitung jumlahnya memperlakukannya sebagai ransum, biasanya, bahkan ada banyak pembangkit tenaga ras yang menggunakan pil roh dan obat-obatan luar biasa untuk mengubah tubuh mereka. Semakin menonjol bakat bawaan mereka, semakin baik efek makanan mentah. Selanjutnya, Qin Yichen juga menggunakan identitasnya untuk membangun rumah besar di area dalam kota monster 10.000, dilengkapi dengan peralatan ketat untuk ras manusia. Ke dunia luar, ini adalah tempat paling rahasia dari kamar dagang Feilo, dari mana ramuan berharga yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Nyatanya, dengan kedok ini, telah menjadi markas rahasia ras manusia. Di bawah pengaturan Qin Yichen ini, waktu setengah tahun juga telah berlalu secara bertahap, dan hari ketika pembangkit tenaga listrik teratas menerima upacaranya secara bertahap akan datang. Pada saat ini, di kota 10.000 monster, sudah ada kerumunan besar, dan pusat kekuatan dari pengagum yang tak terhitung jumlahnya dari semua kelompok etnis berkumpul. Ketika saatnya tiba, pembangkit tenaga listrik teratas Moseng juga muncul. Pembangkit tenaga teratas, yang akan mencapai batasnya, penuh dengan senja, tetapi penampilannya yang megah sangat dalam, dan di dalam tubuh tua, itu seperti menyeduh energi yang menakutkan. Bahkan jika banyak orang tahu bahwa Moseng Daxian tidak jauh, pembangkit tenaga listrik teratas ini masih seperti gunung, duduk di depan para pahlawan, memaksakan dan memaksakan. Upacara pemujaan ini sangat mengesankan, dan nama Qin Yichen telah menyebar ke semua gunung dan sungai terkenal di 10.000 benua etnis. Di bawah bimbingan Mo Yao Sein, Qin Yichen juga mengetahui pukulan besar yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras besar. Tentu saja, Qin Yichen juga memperhatikan bahwa, di antara para utusan ini, meskipun setiap wajah sangat baik, Qin Yichen jelas menyadari bahwa di bawah banyak wajah palsu, niat membunuh tersembunyi. Kalau dipikir-pikir, ini pasti terkait dengan pertempuran Qin Yichen di pegunungan Lezier, pembantaian kedisiplinan atau kejeniusan lawan yang dibanggakan. Meskipun Qin Yichen terkenal dengan 10.000 benua, semakin banyak orang yang luar biasa, semakin cemburu mereka. Pohon indah di hutan, angin pasti menghancurkannya. Jika bukan karena identitas khususnya, saya khawatir saya tidak tahu berapa banyak tangan hitam yang mencapai dia secara rahasia.
Tentu saja, sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang datang untuk memberi selamat masih memiliki semacam pujian. Lagi pula, identitas ras tingkat dewa dan pembangkit tenaga listrik teratas Moseng di belakangnya adalah keberadaan yang mengagumkan. Saudara Qin, ini patriark saya, King Feng Cheng. Dalam etiket untuk memuja guru, Qin Ye juga menemani penatua di suku tersebut, dan menawarkan hadiah yang murah hati kepada Qin Yichen. Kakak Qin, terakhir kali kamu membunuh banyak anak pembangkit tenaga listrik dengan kepala dan wajah, seperti lelaki tua bernama Sok, pembangkit tenaga listrik puncak suci. Putranya dihancurkan olehmu di Battle of Lazier Mountain Range. Terak. Setelah mengunjungi gurunya, Qin Ye juga tinggal bersama Qin Yichen, dan menamainya beberapa pembangkit tenaga listrik yang membencinya dari waktu ke waktu. Dan wanita tua di sana, wanita yang terlalu mengerikan, dia telah terjebak di puncak suci selama 1000 tahun, dan cucu kesayangannya menembak kepalamu ke dada dengan telapak tanganmu. Qin Yichen memperkenalkan musuh Qin Yichen kepada para tamu dengan antusias. Tetapi ekspresi Qin Yichen menjadi semakin suram. Dalam kesunyian Zelin, pembangkit tenaga listrik yang mati di tangannya memiliki setidaknya 2. Dan kali ini upacara berkumpulnya pembangkit tenaga listrik teratas, ternyata adalah kumpulan musuh. Saya khawatir banyak dari mereka yang sengaja melihat seperti apa dia, untuk memfasilitasi balas dendam di masa depan. Meskipun, tampaknya mereka tidak berani memperlakukan Qin Yichen. Namun, jika dia meninggalkan 10.000 kota monster dan pergi berlatih, saya tidak tahu intersepsi seperti apa yang akan diderita secara rahasia. Hehe, saudara Qin, saya benar-benar tidak menyangka. Dengan nama ras di belakangmu dan reputasi Tuan Moseng, masih ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang datang menemuimu. Tampaknya reputasimu telah mencapai tingkat yang menakutkan. King Ye tersenyum menikmati kemalangan orang lain. Kakak King Yu, berhentilah bercanda, kata Qin Yichen sambil tersenyum. Saya tidak bercanda, saudara Qin, saya khawatir setelah hari ini, potret Anda akan menyebar ke seluruh 10.000 benua. Begitu Anda pergi dari sini, saya khawatir akan ada banyak pembangkit tenaga listrik puncak suci yang datang untuk membalas dendam. King Yan berkata dengan tenang. Mendengar ini, kulit Qin Yichen sedikit lebih suram.